Reza menyesali tindakannya dan meminta maaf karena sudah sangat amat merasa bersalah kepada Mirsa dan janji seumur hidup dia akan selalu menjaga Mirsa. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini sepertinya bakalan seru banget nih guys, karena di saat Mirsa yang diculik berdasarkan keputusan dari Reza juga, dimana Reza memang sudah sangat amat terdesak sekali karena mengingat kondisi anaknya Aurel yang sedang kritis. Akhirnya dia menyetujui tindakan untuk melakukan pencarian donor hati untuk anaknya secara tidak benar atau menyalahi hukum. Dan akhirnya memang secara tidak sengaja juga sih sebenarnya kalau Mirsa yang jadi korbannya di sini. Nah, Mirsa ini sudah berusaha kabur dari kejaran anak-anak buah dari Reza ini, namun nyatanya dia kembali bisa ditangkap dan pada akhirnya dia akan dibawa ke pelabuhan nih guys, karena kan tindakan untuk operasinya itu tidak bisa dilakukan di rumah sakit umum, jadi dilakukan harus dengan cara yang rahasia. Makanya Mirsa ini dibawa sama orang-orang bawahan dari Reza ini ke pelabuhan untuk melakukan tindakan tersebut, tentu dengan cara yang bisa dibilang ilegal gitu ya. Dan di perjalanan Mirsa ini kan ikat tangannya, kemudian wajahnya juga mulutnya juga ditutup agar tidak berisik gitu ya, agar tidak meminta tolong kepada orang-orang yang ada di luar. Ternyata macet nih di tengah jalan dan membuat si Mirsa ini tuh jadi berusaha nih gimana caranya untuk berpikir bisa kabur. Masih tetap seperti itu ya yang ada di pikirannya Mirsa ini. Tak terbayangkan sebenarnya bagi Mirsa dia akan mendapatkan kejadian naas yang menimpa dia tuh seperti itu gitu. Dan pada akhirnya di perjalanan saat macet, karena di sisi lain si Radit juga sangat amat mengkhawatirkan kondisi anaknya yang panasnya langsung tinggi 40 derajat, dan itu mungkin ada ikatan batin yang kuat juga nih di antara Akira dengan Mirsa, dimana Akira ini jadi demam gara-gara dia tahu nih sebenarnya di dalam hati kecil dia itu kalau ibu kandungnya ini sedang memerlukan pertolongan dan sedang tidak baik-baik saja. Nah, karena di perjalanan menuju rumah sakit itu macet parah, akhirnya keluar nih Radit ini dari mobil untuk ngecek seberapa panjang kemacetan yang terjadi. Dan ternyata Mirsa secara tidak sengaja melihat suaminya yang sedang ngecek kemacetan itu, dan benar-benar sangat amat miris sekali sebenarnya di saat dia diculik, yang semestinya Mirsa ini bisa langsung bertemu dengan sang suami, langsung bisa bertatapan wajah secara langsung juga, bisa memeluk suaminya, itulah yang diinginkan oleh Mirsa. Namun karena dia sedang diculik dia nggak bisa ngapa-ngapain, alhasil dia hanya melihat wajahnya si Radit doang nih dari dalam mobil. Walaupun dia dalam keadaan seperti itu, dia masih berusaha untuk bersyukur nih guys kepada Tuhan, karena akhirnya dia bisa melihat wajah suaminya lagi. Setelah 7 tahun dia berpisah dari suaminya, baru sekarang dia bisa melihat wajah suaminya kembali. Nah, itu sangat amat mengharukan sekali dan sangat membahagiakan banget bagi Mirsa ya guys ya. Tapi sekarang kondisi Mirsa, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa kemana-mana. Orang dia diculik dan benar-benar diikat semuanya, dan pada akhirnya dia hanya bisa melihat suaminya saja dari dalam mobil, dan dia melihat suaminya itu dalam keadaan yang sangat amat panik, dan tentu yang dia pikirkan langsung kepada anak mereka.
apakah ini ada hubungannya kepanikan dari wajahnya Radit ini dengan kondisi anaknya. Nah nanti nih bakalan seru banget ya guys ya. Kira-kira apakah nanti Mirsa akan bisa berhasil ketemu sama Radit, kita akan ngeliat di episode kali ini. Cuma di sisi lain kita akan melihat nih guys, kalau si Mirsa ini masih dalam keadaan yang diculik, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan pada akhirnya ya karena memang sangat amat terdesak juga ya untuk mengoperasi Aurel ini, akhirnya orang-orang suruhan atau anak buah yang menculik Mirsa ini langsung menghubungi Sandra dan mengatakan kepada Sandra kalau mereka sudah berhasil menangkap target mereka, yaitu si Mirsa ini. Dan tak lupa anak buah ini langsung memvideokan kalau targetnya itu ya si Mirsa ini nih guys. Tentu kan ada fotonya Mirsa ya di video tersebut. Alhasil ya yang melihat korban yang sebenarnya itu pertama kali nih si Sandra. Dan Sandra malah merasa sangat amat bahagia banget setelah dia melihat kalau ternyata yang jadi korbannya itu, yang target dari orang-orang itu adalah Mirsa. Dan Sandra merasa ya udah, setidaknya kalau Mirsa sudah ditangkap dan sebentar lagi akan dihabisi nyawanya dan diambil hatinya, ya dia nggak capek-capek lagi nih untuk mengusir Mirsa dari kehidupannya Reza. Pokoknya dia tuh udah kepikiran kayak gitu nih guys. Jujur bener-bener nggak banget ya guys ya, si Sandra ini tuh bener-bener udah kelihatan gitu jahatnya. Dia sok-sokan baik selama ini di depan Reza, sok-sokan peduli banget juga sama Aurel cuma karena dia ingin menggantikan posisi kakaknya sebagai istrinya Reza. Cuma itu doang yang ada di pikirannya si Sandra ini. Makanya dia ngebet banget kan ngedeketin Reza terus-terusan, dan itu ya karena ada maunya aja. Dan sekarang di saat dia tersadar kalau ternyata Reza ini jauh lebih perhatian sama wanita lain, dia tuh jadi cemburu, dia jadi iri dengki gitu guys. Dan pada akhirnya ingin berusaha untuk menghancurkan si Mirsa. Dan bener aja di episode kali ini untung banget Reza tahu kalau ternyata target dari anak buahnya itu sebenarnya bukan anak buah sih ya, tapi ya orang yang memang mengelola tindakan yang ilegal itu adalah Mirsa. Dan untung saja dalam waktu yang benar-benar bisa dibilang sangat amat mepet itu, ketika Mirsa akan dibawa masuk ke dalam kapal dan diseret ya ke dalam kapal itu, si Reza ini datang, bak pahlawan, dia menghentikan niatan dari orang-orang tersebut untuk menculik Mirsa. Karena sebenarnya memang di dalam hati Reza terdalam dia nggak mau melakukan tindakan yang buruk seperti itu untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Masa nyawa anaknya selamat tapi dia harus mengorbankan nyawa orang lain? Dan tentu hal ini membuat Reza sangat amat bersalah kepada Mirsa. Setelah dia tahu kalau ternyata targetnya itu adalah Mirsa, wah makin deh rasa bersalahnya Reza. Dan apalagi si Reza ini tahu ya ngapain si Mirsa ini pergi ke Jakarta. Dia pengen nyari suami dan anaknya yang sudah 7 tahun terpisah. Dan itu tuh membuat Reza tuh jadi benar-benar gak tega gitu melihat Mirsa yang ternyata jadi korban dia sendiri. Dan pada akhirnya dia menghentikan anak-anak buahnya untuk menculik Mirsa, dan pada akhirnya Mirsa akan terbebas juga. Dan tentunya permasalahan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Tentu Mirsa akan berpikiran buruk tentang Reza, yang akhirnya Reza meminta maaf sekali kepada Mirsa kalau dia melakukan tindakan yang bodoh seperti itu karena dia sangat amat kepikiran sekali dengan kondisinya Aurel. Dan pada akhirnya setelah dia ngobrol sama Mirsa,
memang sangat amat berbeda ketika dia ngobrol dengan Sandra. Kalau Sandra selalu saja melakukan cara-cara yang licik untuk bisa menggapai apapun yang mereka inginkan, termasuk tentang Aurel ini. Tapi ketika Reza ngobrol sama Mirsa, Mirsa malah memberikan solusi yang menurut Reza tuh ya masuk akal, dan malahan ternyata itu sangat amat berguna sekali untuk kesembuhan anaknya ke depannya juga. Dan alhasil ya Reza bisa lebih tenang untuk menjalani ini semua. Dan kalaupun dia dalam keadaan yang shock seperti itu, ya Mirsa yang bisa menghentikan kepanikannya Reza. Nah, di sini Reza luar biasa sekali dengan Mirsa. Mereka bakalan jauh lebih dekat banget setelah apa yang terjadi, dan Mirsa pun juga memaafkan Reza karena dia sadar betul kalau Reza melakukan itu karena apa? Ya karena memang dia sangat amat menyayangi anaknya. Udah gak sabar banget ya melihat kedekatan Reza dan Mirsa ini yang semakin luar biasa. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.